Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyuni Aflarambe. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru. Pada hari ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori kekongruenan itu sendiri, saya mau mengasih kepada adik-adik atau Ananda semua tentang penerapan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu melihat sebuah batu bata? Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana batu bata itu dibuat? Nah, sebagai contoh, di sini saya sertakan sebuah batu bata berwarna merah. Dan sebelah sini saya sertakan sebuah batu bata berwarna hitam. Jika keduanya saya gabungkan, dapatkah kamu melihat apa yang terjadi? Apakah kekongruenan akan memiliki hubungan terhadap bentuk ataupun terhadap ukurannya? Kekongruenan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, supaya kamu memahami apa konsep dari kekongruenan itu sendiri, maka ikuti channel ini mulai dari awal sampai akhir, supaya kamu mengerti apa itu yang dimaksud dengan kekongruenan. So, let's check it out. Batu bata adalah salah satu bahan dasar yang biasa digunakan dalam membangun kerangka rumah. Tahukah kamu, proses pembuatan batu bata telah menerapkan konsep kekongruenan. Batu bata dibuat secara tradisional maupun modern dengan bantuan alat cetak yang bertujuan agar semua batu bata tersebut berukuran sama dan sesuai dengan standarisasi bentuk batu bata pada umumnya. Karena batu bata memiliki sifat yang kongruen, maka ketika ditimpa satu sama lain akan membentuk susunan berhimpit dan tidak ada bagian yang berlebih. Bentuknya yang kongruen juga membantu pembangun rumah untuk menciptakan kerangka tembok rumah yang indah dan kokoh. Jadi sudah tahu apa konsep kekongruenan? Mari kita uji pendapatmu pada penjelasan video berikut ini. Baiklah, seperti yang sudah dikatakan tadi di awal video, hari ini kita akan membahas tentang kekongruenan, yaitu yang pertama menemukan konsep kekongruenan. Oke. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dalam materi kekongruenan ini? Yaitu yang pertama, menemukan konsep kekongruenan, contoh lain penerapan kekongruenan, syarat-syarat kekongruenan, dan soal latihan. Baiklah, di sini diterapkan beberapa gambar ya. Coba kamu perhatikan, di sini ada gambar kacamata, ada gambar keramik lantai, ada gambar batu bata, dan ada gambar domino ya. Nah, di sini kenapa sih gambar ini disertakan dalam tampilan berikut ini? Karena nanti kita akan diarahkan ke dalam konsep kekongruenan itu sendiri. Nah, di sini ada kacamata ya. Nah, kacamata ini dibuat menyesuaikan bentuk mata kita, sehingga kedua lensa kacamata harus dibuat dengan ukuran yang sama agar nyaman digunakan. Kebayang dong jika kacamata yang kita pakai lebih besar sebelah dan lebih kecil sebelah. Nah, itu akan mempersulit kita dalam menggunakannya. Ternyata kacamata juga menerapkan konsep kekongruenan pada pembuatan lensanya. Kacamata terdiri atas dua lensa dan bingkainya serta gagangnya. Lensa dan bingkainya dibuat melalui proses cetak dengan mesin modern. Kedua lensa dibuat dengan ukuran yang kongruen agar nyaman dipakai sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi, siapa nih yang sudah pernah memakai kacamata? Tentunya kamu memiliki kriteria kacamata kamu sendiri. Selanjutnya, ada keramik. Pernah nggak sih perhatikan keramik dalam rumah kalian? Dan semua keramik itu dibuat secara bentuk dan ukuran yang sama. Agar apa? Agar indah dan rapi untuk dipasang. Tentunya selanjutnya ada domino ya. Pernah nggak nih main dadu domino ya? Nah, dadu domino dibentuk dengan ukuran yang sama bertujuan agar pemain nyaman saat memainkan permainan ini. Dan domino juga sering dimainkan dengan cara disusun. Bentuk yang kecil dan ukuran yang sama itu memudahkan pemainnya untuk menyusunnya dengan rapi. Nah, selanjutnya ada sebuah batu bata ya. Nah, batu bata ini nggak jauh beda, tidak jauh tempatnya dari
kehidupan kita sehari-hari. Utamanya rumah kita pasti dibangun dan didasari dengan sebuah atau beberapa batu bata maksudnya. Nah, batu bata ini disusun dengan rapi agar tembok rumah kita yang dibangun tersebut terlihat rapi dan rata, tidak ada yang menonjol, tidak ada pula yang istilahnya masuk ke dalamnya. Nah, itu sih tujuannya kenapa semua benda-benda ini dibentuk dengan ukuran yang sama. Artinya, ketika dia dibuat, tentunya ada ukuran dan cetakannya. Nah, coba perhatikan slide atau tampilan berikutnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil sebuah konsep kekongruenan dari gambar-gambar yang tadi. Nah, di sini katanya kekongruenan itu adalah dua bangun yang ukurannya sama dan bentuknya sama. Nah, benar nggak sih kacamata tadi bentuk dan ukurannya sama, kiri dan kanan itu harus sama? Benar nggak sih keramik yang dibentuk itu harus semuanya sama agar tersusun rapi ya? Bentuknya juga harus sama, tidak mungkin ada yang bentuk segitiga, tidak mungkin ada yang bentuk persegi 4, dan tidak juga berbentuk lingkaran, dan semuanya harus semua ukurannya sama. Tentunya juga untuk domino dan juga batu bata yang mendasari ya bangun rumah kita, itu dia. Oke, lanjut ya. Nah, contoh lain penerapan konsep kekongruenan. Nah, perhatikan nih, siapa yang pernah melihat bagaimana sebuah kunci dibuat? Tentunya dong, kunci itu pasti ada duplikat ya. Nah, di sini duplikat kunci itu tentunya harus membutuhkan kunci aslinya ya, sehingga ini termasuk ke dalam konsep kekongruenan, di mana pembuatannya itu harus berdasarkan bentuk dan ukuran kunci utamanya, sehingga duplikatnya bisa kita buat. Ayo, siapa nih yang pernah kehilangan kunci? Kehilangan kunci bukanlah masalah serius karena kunci bisa diduplikatkan persis seperti yang kamu punya. Duplikat kunci tentunya menerapkan konsep kekongruenan. Jadi, jangan khawatir karena kekongruenan telah menyelesaikan masalahmu. Syarat-syarat kekongruenan itu ada dua ya. Yang pertama, kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang senilai atau sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama. Karena apa? Karena tadi konsep kekongruenan itu adalah bentuk dan ukurannya harus sama. Oke, perhatikan di gambar, ada gambar apa nih ya? Trapesium ya. Nah, ada sisi AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian ya. Sisi AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian. Perhatikan, AB bersesuaian dengan siapa? J dan K. Sudut mana lagi yang bersesuaian? D dan M. Nah, jika sudut dan sisi itu saling bersesuaian, maka besarnya juga harus sama. Itu dia ya. Nah, di sini Anda bisa melihat ya bagaimana dan apa saja sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian itu. Untuk menguji penguasaan dan pemahaman kita tentang materi kekongruenan, tentunya kita harus bisa menjawab soal dan permasalahan yang terkait dengan materi kekongruenan. Perhatikan di sini ada sebuah persegi A, B, C, D. Nah, persegi itu tentunya semua sisinya adalah sama. Nah, segitiga ABCD ini dibagi atas sebuah garis diagonal, yaitu diagonal AC, sehingga membentuk dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Diperhatikan di sini bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena di sini sudutnya adalah 45 derajat. 45 derajat kalau kita tambah adalah 90 derajat. Nah, kita ketahui bahwa sudut siku-siku itu 90 derajat ya besarnya. Nah, di sini dia meminta bahwa kita disuruh untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ACD merupakan bangun yang kongruen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk membuktikan sebuah bangun itu kongruen atau tidak, kita harus memperhatikan bahwa sisinya dan sudutnya itu saling bersesuaian. Kita perhatikan dulu di sini mana aja sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian mana aja? AB sama dengan CD ya. Tentu saja kita perhatikan di sini ada tandanya sebuah garis kecil, itu menandakan bahwa mereka itu sama. Apalagi sisi BC sama dengan sisi AD, sisi AC dan AC lagi, ini merupakan sudut atau garis yang berhimpit ya. Kenapa ini dikatakan garis yang berhimpit? Karena ini membagi segitiga ABC dan segitiga ACD, sehingga ini dikatakan berhimpit atau bertimpa ya kalau bahasa kita yang sehari-hari.
Kemudian ada sudut yang bersesuaian apa saja? Sudut ABC itu tentu saja bersesuaian dengan sudut ADC, sudut BAC bersesuaian dengan sudut CAD. Ya, kenapa? Karena ini semua merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat ya. 90 derajat, sehingga semua sudutnya tentu saja sudah sama. Karena ini sisi dan sudutnya sudah bersesuaian, jelaslah bahwa ini merupakan bangun yang kongruen. Untuk menguji pemahaman dan kemampuanmu, silahkan kerjakan soal ini dengan cara menjeda video ini dan kumpulkan hasilnya kepada guru matematika kamu di kelas.